Shalom, puji Tuhan. Hari ini bersama-sama kita berkumpul, bersekutu, walaupun masih secara online, tapi semoga hal ini tidak mengurangi keinginan kita untuk bersekutu dengan saudara-saudara kita, dan juga terutama dengan Tuhan kita. Dan biarlah kerinduan kita ini kita wujudkan di dalam pujian kita kepada Tuhan. Satu hal yang kurindu, diam di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita yang sudah beberapa lama kita tidak datang ke gereja. Kami rindu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku mau memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita satukan hati kita memanjatkan doa kita ke hadapan Tuhan. Tuhan kami mohon bimbingan-Mu untuk persekutuan kami pada hari ini. Biarlah hati kami hari ini terbuka, menerima urapan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami ingat Tuhan, ketika para murid menerima Roh Kudus ya Tuhan, pada hari itu hati mereka berubah. Dan biarlah Tuhan, kami seperti murid-murid-Mu itu ya Tuhan, kami berubah hati kami ya Tuhan untuk taat, untuk bertobat ya Tuhan, karena Roh Kudus menjamah kami. Roh Kudus, lingkupilah kami ya Tuhan. Terima kasih, ke dalam nama-Mu kami panjatkan doa kami. Amin. Ya, seperti murid-murid pada waktu itu, ketika menerima Roh Kudus dalam wujud lidah-lidah api,
Harapannya, kita semua dilayakkan untuk menerima Roh Kudus dan merasakan kehadirannya. Kehadirannya ada di sini, di tempat Anda, dimanapun Anda berada. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Jamahlah sementara Dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Jamahlah sementara Dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Ada di sini. Jamahlah sementara Dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Ada di sini. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Dan biarlah firman itu tertanam di dalam hati kita seperti tanah yang subur yang berbuah. Saudara-saudara, besok tidak terasa kita telah memasuki Pentakosta, salah satu hari raya terbesar bagi umat Allah. Hari raya ini bermula dari hari raya 7 minggu yang merayakan berakhirnya panen raya gandum. Satu hari raya yang awalnya penting, tapi hanya untuk satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Tapi ternyata kemudian sejarah mencatat bahwa Pentakosta telah menjadi satu tanda yang sangat penting bagi seluruh manusia dengan dimulainya gereja Tuhan di muka bumi ini. Saudara, ibarat panen raya pada hari Pentakosta itu, ada 3.000 orang sekaligus yang ditambahkan ke dalam satu gereja hanya dalam satu hari. Satu pertumbuhan gereja yang terbesar di sepanjang abad. Itu terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, lalu lebih dari 20 tahun kemudian dalam satu perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta, Paulus berhenti di Miletus. Di kota pelabuhan yang penting ini, ia mengundang para pemimpin gereja di Efesus untuk membicarakan isu yang penting dan mendesak. Dalam suasana yang mirip, kita malam ini berkumpul secara virtual seperti ini untuk membicarakan isu yang penting dan mendesak dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus di muka bumi ini. Untuk memulai perenungan kita, bersama kita memohon Roh Kudus melingkupi kita. Untuk itu mari kita bersama berdoa. Kiranya Roh Tuhan menolong kami untuk mengerti akan perenungan firman-Mu. Seperti para pemimpin gereja yang berkumpul bersama-sama dengan Rasul Paulus di Miletus itu, kami malam hari ini juga merenungkan akan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan seorang rasul
dan juga kami sebagai murid Kristus. Kami rindu firman-Mu berbicara kepada setiap kami yang mendengar, yang merenungkannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemudian sekarang kita akan membaca Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga 24. Kisah Rasul 20 ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritahukan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus, dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi melakukan dengan iman kepada Dia. Saudara, menjadi tawanan memang gambaran yang paling pas bagi seorang seperti Paulus. Kenapa? Karena dengan karakter kepemimpinannya yang kuat, Paulus sangat bisa jadi begitu mudah untuk dia mengambil keputusan yang mengarahkan hidupnya. Tapi sejak ia mengenal Kristus, hidupnya tidak lagi diarahkan oleh keinginannya. Keinginannya lah yang diarahkan oleh karena ia hidup di dalam Kristus. Hidup matinya didedikasikan bagi Kristus. Dengan kalimat legendaris, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kita mengenal satu prinsip yang sangat tidak populer dalam pandangan dunia. Tapi dari situlah semangat hidup Paulus terus mengalir dan mendunia. Kisah naas pernah dialami seorang gadis berusia 18 tahun yang ditawan selama 24 tahun, Elizabeth Friel. Sekarang umurnya 55 tahun. Ia disekap, dianiaya, bahkan diperkosa hingga melahirkan 7 anak. Puji Tuhan, tanggal 26 April 2008, ia bebas dari penawanan oleh ayahnya sendiri, Joseph Fritzl. Kini ia tinggal bersama dengan 3 orang anaknya dengan normal di satu desa yang dirahasiakan. Joseph dipenjara di usia 73. Kisah penawanan yang serupa dalam kejahatan sungguh sangat mengerikan, tapi tidak bagi Paulus. Selama lebih dari 20 tahun, Paulus ditawan oleh Kristus. Selama puluhan tahun itulah ia dikendalikan oleh Roh Kudus. Pikiran dan perasaannya, kepekaan dan keputusannya dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada pada Allah Tritunggal. Ia bertobat meninggalkan dosa dengan kembali kepada Bapa. Lalu ia mempercayakan kehidupannya kepada Kristus. Dan sekarang ia menyadari bahwa dirinya bukan lagi orang yang bisa semaunya sendiri. Ia sadar bahwa ada Roh Kudus yang mengarahkan kemauannya. Sebagai tawanan Roh Kudus, ia hanya melangkah setapak demi setapak,
sehingga meskipun tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya di sana, ia terus melangkah. Roh Kudus menyatakan melalui pengetahuan dan pengalamannya bahwa penjara dan sengsara menunggu di sana. Tapi kekuatan dianugerahkan kepadanya. Dengan tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, ia tetap mau menuju ke Yerusalem. Hanya satu tujuannya, mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Roh Kudus menawan Paulus justru untuk membebaskan dirinya dari belenggu dosa yang semakin berkuasa di bawah kesalahpahaman akan Taurat selama hidupnya yang lalu. Roh Kudus memberi angin segar yang kemudian dikenalkannya sebagai kasih karunia. Dengan kasih karunia Kristus itulah Paulus mampu bertahan dalam segala ancaman dan kesulitan. Ia tidak lagi emosional dan melampiaskan hasratnya. Sebaliknya, ia mampu dengan hikmat dan keberanian memberitakan dan memberi dirinya sebagai kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Inilah ciri orang yang dilingkupi oleh Roh Kudus. Dalam jiwanya berkembang karakter baru yang asalnya ditaruh Allah dalam diri setiap orang. Tapi oleh karena dosa, perkembangannya terbelenggu dalam satu karakter, yaitu nafsu jahat. Kesembilan buah roh didaftarkan dalam suratnya kepada gereja Galatia. Dan jelas kesembilan karakter baru itu telah menjadi kekasan baru bagi seorang ekspreman politik yang religius. Dulu dengan dalih agama, ia bisa membawa surat yang berkuasa untuk menganiaya para pengikut Kristus. Tapi kini dirinya sendiri menjadi surat Kristus yang siap menghadapi aniaya karena nama Kristus. Sebagai tawanan roh, ia diubahkan lebih dulu dan dijadikan saksi perubahan. Seorang saksi perubahan harus mengalami perubahan. Hanya saksi palsu yang tidak mengalami perubahan, tetapi menjelaskan apa dan bagaimana perubahan itu. Inilah ciri khas orang yang dilingkupi oleh Roh Kudus, yaitu mengalami perubahan karakter secara pribadi. Sebagai tawanan roh, seseorang hanya bisa leluasa di bawah pengaruh roh yang menawannya. Terbukti pada waktu memasuki Yerusalem, sejarah mencatat bagaimana roh Allah melindungi tawanannya ini dari si jahat. Pada waktu persekongkolan para tokoh agama Yahudi mau membunuh dia, tiba-tiba muncullah tokoh militer Roma yang memindahkan Paulus. Ada drama yang super kreatif dibuat oleh sang penawan. Tentu kita tidak perlu heran karena Roh Kudus adalah Allah pencipta. Ia yang menciptakan niat, ia yang memunculkan hikmat. Roh sang penawan akan memunculkan drama baru dengan sangat menawan bagi orang yang mau ditawannya. Masalahnya, maukah kita ditawan oleh roh? Untuk menjawab mau atau tidaknya ditawan oleh roh, banyak orang akan bertanya, apa sih untungnya? Itu sebabnya kenapa ada orang Kristen yang terkesan beruntung, dan ada orang Kristen yang terkesan buntung. Benarkah begitu? Bukankah kita semua di bawah bayang-bayang yang sama, iklim yang sama, bahkan kini pandemi yang sama? Apakah Allah pilih kasih? Harap isu salah paham ini tidak terus-menerus menguasai lapak iman kita. Saya berharap kita tidak lagi gagal paham akan pemilihan Allah. Mari kita bayangkan dalam diri kita ini akan ada apa yang dinamakan decoder. Tapi untuk lebih mengerti apa itu decoder, mari kita simak definisi yang berikut ini. Decoder adalah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengkonversikan kode yang kurang dikenal manusia ke dalam kode yang lebih dikenal manusia. Pengertian decoder adalah alat untuk
digunakan mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Sekali lagi, pengertian decoder adalah alat yang digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat dan menerima informasi aslinya. Dosa telah merusak encoding kita. Akibatnya, kita sangat sulit mendeteksi informasi aslinya bahwa Allah mengasihi kita. Kita bisa dengan mudah curiga, kita bisa dengan mudah tidak percaya kepada Allah. Tapi Allah memang Allah yang mengasihi kita. Allah memasang dalam diri kita kasih karunia Allah yang menjadi decoder bagi kita sehingga kita bisa memiliki kembali relasi dengan Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Dan sekaligus Roh Kudus mewujudkan kasih karunia Allah yang menjadi decoder bagi kita ini untuk mengenali informasi yang asli, yakni Injil kasih karunia Allah. Dan Injil itu memimpin kepada kehidupan kekal bersama Allah. Jadi sebenarnya tidak rumit untuk bisa hidup dilingkupi Roh Kudus, yakni dengan meminta Roh Kudus untuk berkenan menawan hati dan pikiran kita kepada kehendak-Nya, agar kita dapat menyelesaikan hidup kita ini sesuai tugas yang dipercayakan Tuhan Yesus bagi kita. Sampai di sini perenungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama ini, bersama-sama mewarnai kehidupan kami dan menolong kami untuk melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saudara berdoa bersama dengan keluarga, dan saya akan memimpin di dalam doa syafaat ini. Ada beberapa pokok doa. Yang pertama, pertumbuhan iman kita. Kita akan berdoa sebagaimana firman yang baru saja kita bersama renungkan ini. Mari kita bersatu berdoa. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau sepenuhnya menawan hati dan pikiran kami, supaya langkah kehidupan kami pun di dalam pimpinan Tuhan, yang kami dapat mengerti setapak demi setapak langkah kehidupan kami sesuai dengan maksud dan rencana-Mu. Sehingga satu kali kami didapati percaya dengan sungguh, beriman dengan penuh, dan Engkau mengatakan, oh betul, bahwa iman di bumi ini masih Engkau temukan. Dan itu adalah kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah kami masing-masing sebagai pelaku daripada firman. Baik kami para pemimpin di gereja, baik hamba Tuhan, para penatua, pengurus komisi, badan pelayanan, maupun kami semuanya, segenap jemaat. Tuhan berkati perenungan kami dan penuhi hati dan pikiran kami sebagai tawanan Roh Allah yang kami oleh karenanya dilingkupi oleh Roh Kudus. Saudara, yang kedua, kita berdoa untuk pelayanan remaja dan pemuda. Kita akan berdoa untuk kehidupan, kerohanian, dan pergaulan, studi, pekerjaan, dan beberapa hal yang lain. Kita akan bersama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk kehidupan kerohanian dan pergaulan dari para remaja dan pemuda, generasi penerus gereja-Mu ini ya Tuhan. Di tengah-tengah berbagai macam situasi yang mudah kami akses dengan adanya internet yang ada ini, kami mudah terperosok tapi tidak ketahuan. Kami mudah untuk bersembunyi di balik segala macam aktivitas yang virtual ini. Karena itu sebenarnya dengan kemajuan teknologi digital ini, maka perluasan dosa itu
memudahkan kami untuk terjebak di sana. Karena itu Tuhan tolong kami, agar setiap kami punya filter yang sangat jernih dan membuat kami mampu untuk mengatakan tidak kepada godaan-godaan yang mudah kami akses ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk studi pekerjaan dan pencarian pasangan hidup dari generasi muda gereja-Mu. Kami semuanya membutuhkan kepastian, kami membutuhkan langkah-langkah yang konkret, kami membutuhkan pimpinan daripada Tuhan yang Engkau sendiri akan nyatakan dalam kehidupan kami, setahap demi setahap. Tuhan, Engkau juga yang menyertai apa yang kami telah lakukan dalam pelayanan, bincang-bincang santai tentang iman yang dilakukan pada sore hari, BTS, yang dilakukan lewat media Zoom. Tuhan, Engkau memberkati topik-topiknya, Engkau memberkati percakapan dan diskusi yang membangun kerohanian generasi muda ini. Ya Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, supaya setiap kami sebagai remaja dan pemuda boleh mendapatkan berkat rohani yang menolong kami, yang menuntun kami. Berdoa untuk penginjil Kristian yang membimbing kaum remaja dan pemuda di Jemaat GKI Ambarawa ini untuk menjadikan kami generasi penerus yang sungguh-sungguh dikuatkan oleh karena firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk semuanya yang kami sudah doakan ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Selamat merayakan Pentakosta pada esok hari. Amin. Tidak terasa kita sudah melewati hari-hari dalam rangkaian doa-doa Pentakosta sampai hari ini. Semoga apa yang kita lalui ini bukan hanya basa-basi saja, tetapi benar-benar menjadi perwujudan peningkatan iman kita yang naik ke level yang lebih tinggi. Dan marilah kita berterima kasih, bersyukur kepada Bapa yang memperbolehkan hari ini terjadi. Bapa